Baik anak-anak, kita akan memasuki tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Nah, jadi bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Sedangkan hutan merupakan habitat para hewan. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Contohnya, komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Contoh lain, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Pemburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah, apakah kalian tahu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN? Berikut adalah sekilas fakta mengenai politik negara-negara ASEAN. 1. Indonesia. Sistem pemerintahannya berbentuk republik. Kepala negaranya adalah Presiden Joko Widodo dan ibu kota berada di Jakarta. Mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, menggunakan mata uang rupiah. Luas wilayahnya adalah 1.009.469 km persegi. Memiliki jumlah penduduk sebesar 2.056.643 jiwa. Hari kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945 dan lagu nasionalnya berjudul Indonesia Raya. Nah, Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi
serta nilai-nilai bangsa. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam. Sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan. Kepala negaranya bernama Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam menggunakan bahasa Melayu, Inggris, dan mata uangnya adalah Brunei Dolar. Luas wilayahnya adalah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk sebesar 4.022.675 jiwa. Hari kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984 dan lagu nasionalnya Allah Peliharalah Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Negara yang ketiga adalah negara Kamboja. Sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan dengan kepala negara Raja Norodom Siharmoni. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya berada di Phnom Penh. Memiliki bahasa nasional yaitu Khmer, menggunakan mata uang riel. Kamboja memiliki luas wilayah seluas 1081,35 km persegi. Jumlah penduduknya sebesar 15.058.332 jiwa. Hari kemerdekaan Kamboja yaitu pada 9 November 1953 dan lagu nasionalnya berjudul Nokoreh. Negara keempat adalah negara Laos. Sistem pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negara Presiden Bonghang Vorachith dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri Tolong Sisaulit. Ibu kotanya berada di Vientiane, memiliki bahasa nasional yaitu Lao, menggunakan mata uang kip. Luas wilayahnya seluas 2.037.955 km persegi. Jumlah penduduknya sebesar 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan yaitu pada 19 Juli 1949 dan lagu nasionalnya berjudul Penghat Lau 5 Malaysia. Sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan dengan kepala negara yang di-Pertuan Agung dan kepala pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Ibu kota berada di Kuala Lumpur. Malaysia menggunakan bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil, dan menggunakan mata uang ringgit. Luas wilayahnya seluas 3.030.803 km persegi. Jumlah penduduknya sebesar 31.007.046 jiwa. Hari kemerdekaan yaitu pada 31 Agustus 1957 dan lagu nasional berjudul Negaraku. Negara keenam yaitu Myanmar. Sistem pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negara Presiden Win Myint. Ibu kotanya berada di Nay Pyi Taw, mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Myanmar, menggunakan mata uang kyat. Luas wilayah negara Myanmar seluas 6.076.573 km persegi. Jumlah penduduknya sebesar 55.007.046.253 jiwa.
Hari kemerdekaannya yaitu pada 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya berjudul Kaba Makei. Negara yang ketujuh yaitu Filipina. Sistem pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negaranya Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya berada di Manila. Negara Filipina menggunakan bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, Spanyol, dan menggunakan mata uang peso. Luas wilayah negara Filipina seluas 3.043.448 km persegi. Jumlah penduduknya sebesar 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaannya yaitu pada 12 Juni 1898 dan lagu nasionalnya berjudul Lupang Hinirang. 8. Singapura. Sistem pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negaranya Presiden Halimah Yacob dan dengan kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya berada di Singapura. Negara Singapura menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Luas wilayah Singapura seluas 716 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 5.005.067.301 jiwa. Hari kemerdekaannya yaitu pada 9 Agustus 1945. Dan lagu nasionalnya berjudul Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara loh. Jumlah penduduknya pun paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Selanjutnya negara ke-9 yaitu negara Thailand. Sistem pemerintahan berbentuk kerajaan dengan kepala negara Maha Vajiralongkorn dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Thailand berada di Bangkok. Thailand menggunakan bahasa Thai dan menggunakan mata uang baht. Luas wilayah negara Thailand seluas 5.013.120 km persegi dengan jumlah penduduk 67.007.041.401 jiwa. Negara Thailand menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah dan lagu nasionalnya berjudul Prang Chatai. 10. Negara Vietnam. Sistem pemerintahannya berbentuk republik dengan kepala negaranya Presiden Nguyen Phu Trong dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota Vietnam berada di Hanoi, memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Vietnam dan menggunakan mata uang dong. Luas wilayah Vietnam seluas 3.031.210 km persegi dengan jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan Vietnam yaitu pada 2 September 1945. Dan lagu nasionalnya berjudul Tien Quan Cha. Nah, bagaimanakah anak-anak? Apakah kalian telah paham terkait dengan materi yang diberikan? Semoga sudah ya.